Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah at-talaba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mudah-mudahan antum tetap semangat mengkaji walaupun dengan cara semacam ini, dan kita terima semua ketentuan Allah, dan kita yakin di balik semua ketentuannya ada hikmah. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat dan kita jalankan seluruh aktivitas kehidupan kita sebagaimana biasanya. Hari ini kita akan teruskan kajian tafsir Al-Quran kita dalam surat An-Nazi'at. Pertemuan yang terakhir kita sampai kepada ayat ke-14. Sekarang kita akan kaji ayat ke-15 sampai 26 insya-Allah. Sekali lagi, ayo kita belajar dengan semangat dan kita dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العلي العظيم. Ayat yang akan kita kaji hari ini insya-Allah membuka cerita Nabi Musa dengan Firaun. Perlu saya sampaikan bahwa Al-Quran bukan kitab cerita, tapi dalam Al-Quran penuh dengan cerita, karena cerita adalah salah satu metode untuk berdakwah dan untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu, di balik semua cerita yang Allah ingin sampaikan adalah supaya kita mampu mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Karena itu nama-nama dalam cerita, siapa yang ibu Musa dan semuanya Allah, siapa nama Ashabul Kahfi Allah enggak sebut, karena tujuannya adalah yang terpenting kita mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Cerita ini disampaikan dalam ayat yang akan kita baca ini dalam situasi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di saat mereka orang-orang kufar Makkah memerangi beliau, memusuhi beliau dengan bermacam-macam cara, Allah turunkan ayat cerita ini sebagai isyarah, sebagai tasliyatan lirrasul sallallahu alaihi wa alihi, dan bagi mereka orang-orang yang beriman bahwa sekuat apapun yang melawan kebenaran pasti akan hancur. Fir'aun dengan semua kemampuannya toh akan habis ketika melawan kebenaran. Karena itu kemudian mereka diminta orang-orang yang memegang kebenaran untuk tetap sabar, bertahan, karena pasti mereka akan nampak kemenangan, dan karena hak selalu akan menang dan batil selalu akan tumbang. Hal ataka hadithu Musa, apa sampai kepadamu berita Musa? Nada bertanya ini sudah pernah kita bahas, mengundang supaya orang yang mendengar akan lebih semangat apa yang akan terjadi. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Allah menyeru pada Musa di lembah yang mulia, yang suci, yaitu Tuwa. Tuwa bisa disebutkan nama tempat lembah, sebagian tempat yang mulia, muqaddasa. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tempat daerah itu atau kota atau tempat Tuwa itu adalah negeri Syam, terletak antara Madian dan Mesir. Disitulah yang Allah menyampaikan munajatnya, khitabnya kepada Nabi Musa, sebagaimana yang disebut dalam surat Taha ayat 12. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Di situ Musa mendapatkan seruan dari Allah. Di situ Musa mendapatkan perintah dari Allah, izhab ila Fir'aun.
innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sungguh Fir'aun telah tagha, melampaui batas. Melampaui batas dalam segala hal. Kekejamannya, kezalimannya, keperkasaannya, sampai nanti kita akan temukan bagaimana melampaui batas ketika dia mengaku sebagai Tuhan terbesar. Bahkan menganggap tidak ada Tuhan untuk kalian, wahai bangsa Egypt, kecuali hanya aku. Ketika dia mengatakan, tiada Tuhan, lam aralakum ilahan min ghairi. Dan kelak akan menyatakan, ana rabbukumul a'la. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, karena dia telah melampaui batas. Kemudian faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepada Fir'aun, maukah engkau untuk memperbaiki, mensucikan, membersihkan dirimu, mensucikan, membersihkan dari syirik dan kekufuran, mensucikan, membersihkan dari kekejaman dan perilaku yang melampaui batas. Hal laka ila an tazakka. Maukah kamu mensucikan dirimu? Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu mau mensucikan dirimu, aku akan tunjukkan engkau menuju Rabbik, Tuhanmu, yang menciptakan kamu, yang membimbing kamu, yang membesar, yang memberikan semua anugerah kepadamu. Kenapa kamu berpaling? Aku akan tunjukkan engkau kembali kepada Tuhanmu. Fatakhsha, dan saat itu engkau akan takut kepadanya. Coba perhatikan apa yang didahulukan oleh Musa dalam dakwanya. Ada 3 di sini. Tazkiyah, hidayah, baru khasyah. Faqul lak hal laka ila an tazakka. Nabi Musa enggak langsung berkata kepada Fir'aun, "Hei Fir'aun, kamu sesat, kamu adalah menyimpang, maka masuklah, esahkanlah Allah, masuklah kepada agama yang sebenarnya." Tidak. Yang pertama diajak, bersihkan dirimu. Kalau dirimu sudah bersih, fitrahmu akan tampil. Kalau fitrahmu sudah nampak, kamu akan kenal Tuhanmu. Dan kalau kamu kenal Tuhanmu, pasti kamu akan takut kepadanya. Coba Fir'aun juga, Nabi Musa juga agak mengatakan, urid an uzakkiyak, aku ingin mensucikan kamu. Tidak. Orang yang ingin merubah dirinya harus dari dirinya dulu. Semua anjuran dari luar, semua permintaan, perintah dari luar ini tidak akan berfungsi kalau hati sendiri kita belum merubah. Karena itu Allah memerintahkan agar Musa berkata kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka, maukah kamu mensucikan? Karena kalau kamu sudah suci, berarti kamu siap untuk menerima, mengenal Allah, dan ketika kamu mengenal Allah, kamu pasti akan takut kepada Allah. Halaka ila an tazakka. Ini pelajaran. Tidak ada yang mampu merubah kehidupan kita sebelum kita sendiri yang akan merubah. Semua mukjizat, semua pelajaran, semua teguran, semua nasihat, kalau kita tidak mempersiapkan hati kita untuk mau berubah, semua akan sirna. Karena itu Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mengajak Fir'aun mensucikan dirinya dulu. Dari segala perbuatannya, dari kesyirikan dan semuanya, baru fa'ahdiyaka ila rabbika. Kalau kamu sudah siap mau berubah, mau mensucikan, aku akan kenalkan, aku akan bimbing dan engkau akan kubawa untuk mengenal Tuhanmu. Ila rabbika fatakhsha. Dan pasti kalau kamu kenal Tuhanmu, kamu akan takut. Karena tidak mungkin orang mengenal Allah kemudian tidak takut. Karena itu Allah mensifati para ulama lah yang takut. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang mengenal Allah. Man, dalam doa sabah kita mengatakan, man dzalladzi ya'rifuka fala yakhafuk. Siapa gerangan yang mengenal engkau ya Allah kemudian tidak takut? Jadi dakwah Nabi Musa ini didahului dengan mengajak untuk mensucikan, baru mengenalkan Allah, baru ia akan takut pada Allah. Perhatikan tazkiyah, baru hidayah, baru khasyah. Kenapa tazkiyah? Karena kalau diri belum suci, belum mau berubah, semua ini enggak bernilai. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan setiap nabi diutus oleh Allah pasti diberi mukjizat. Kenapa?
Mukjizat itu untuk menyadarkan kepada umatnya dan meyakinkan kepada umatnya baru bahwa dia benar-benar seorang nabi dan ini mukjizatnya. Jadi karena kalau tidak yakin dengan yang membawa berita, mustahil kita akan menerima. Salah satu cara untuk supaya orang yang akan disampaikan itu yakin, maka pasti setiap nabi diberi mukjizat dulu oleh Allah. Karena itu ketika Allah menceritakan Nabi Isa dalam salah satu ayat Al-Quran, "Ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un." Aku datang dengan membawa ayat mukjizat dari Tuhan kalian, baru fattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan taatilah. Permintaan takwalah kepada Allah, permintaan taatlah kepadaku sebagai Rasul dan utusan Allah, itu diminta setelah diberikan dulu mukjizat. Karena itu kemudian Nabi Musa mengeluarkan fa'arahul ayatal kubra, dinampakkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, mukjizat yang besar. Apa mukjizatnya? Bisa berbentuk tongkatnya atau tangan yang mengeluarkan cahaya, itu bisa dua-duanya sebagai mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun yang selalu sudah dirinya dipenuhi dengan noda dan kezaliman dan segalanya, dan tidak mau berubah untuk memalai tazkiyah, fakadzdzaba wa asa, dia membohongi dan tidak percaya semuanya. Jadi asa itu datangnya setelah kadzdzab. Orang melanggar itu semuanya setelah tidak percaya, baru dia melanggar, baru melakukan. Summa adbara yas'a, tidak cukup dia menolak, tapi dia kemudian membuat satu rencana, memikirkan sampai dia usaha apa? Fahasyara fanada, mengumpulkan semua orang dan tukang-tukang sihir seperti yang dalam ayat-ayat lain untuk diadu dan untuk mengalahkan mukjizat yang dibawa oleh Musa. Dipanggil semua, fahasyara fanada. Dia memanggil semua orang supaya kumpul dan menyaksikan kekalahan Musa. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Lebih dari itu lagi, menolak, kadzdzaba, membohongi, fa'asa. Kemudian adbara yas'a, berusaha ingin mematahkan semua mukjizat dengan mengadu dengan para tukang-tukang sihir supaya disaksikan oleh semua orang. Gak cukup itu, di hadapan semua itu dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian terbesar. Kenapa Musa mengajak kalian kepada Tuhan dan segala macam? Aku Tuhan kalian. Apa yang terjadi? Fa'akhadhahullahu nakalal akhirata wal ula. Allah ambil dia. Allah berikan siksaan. Nakala di sini artinya siksaan. Allah berikan kepadanya adzabal akhirah wal ula. Siksaan dunia dan siksaan akhirat dan siksaan dunia. Di sini ada para mufassir menyebutkan al-akhirah wal ula, disebutkan siksaan akhirat dulu dibandingkan siksaan ula dunia, karena pasti siksaan akhirat jauh lebih dahsyat daripada siksaan dunia. Ada yang mengatakan nakalal akhirah wal ula, dua-duanya di dunia. Cuman nakalal akhirah ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dan ula ketika dia mengatakan lam ara lakum min ilahin min ghairi. Dua-duanya memiliki arti. Tetapi Allah dahulukan akhirat, kalau itu siksaan akhirat, karena lebih pedih, lebih dahsyat siksaan akhirat daripada siksaan dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Cerita singkat ini adalah sebagai pelajaran bagi siapa yang takut kepada Allah. Karena yang tidak takut kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak akan terusik, tidak akan terbawa dengan semua cerita, dengan semua kejadian, semua akan hampa. Yang mampu mengambil pelajaran hanyalah orang yang takut kepada Allah. Yang mampu mengambil pelajaran dari cerita hanyalah mereka, orang-orang yang berakal, yang karena akal mereka itu akan mengenalkan mereka kepada Allah, dan ketika mereka kenal pada Allah, dia pasti akan takut. Inilah singkat cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, dan bisa antum perluas kajian ini, membaca cerita Nabi Musa dalam surat Taha, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Taha, dalam surat Al-Qasas, dan banyak cerita Nabi Musa disampaikan dengan Fir'aun. Semuanya pelajaran bahwa sekuat apapun musuh kebenaran pasti akan tumbang, selemah apapun yang menegakkan dan yang memperjuangkan kebenaran pasti akan menang, karena
yang memperjuangkan kebenaran bersama Allah, dan siapa yang bersama Allah pasti dia kuat. Yang melawan perjuangan dia ditinggal oleh Allah, sekuat apapun pasti dia akan hancur. Itulah pelajaran yang ada dalam cerita Nabi Allah Musa dan Fir'aun. Mudah-mudahan kita bisa memahami, dan insya Allah kita bisa mengambil bermacam-macam pelajaran dari cerita yang singkat ini. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.